Hacker Indonesia serang Israel. Kelompok hacker atau peretas asal Indonesia yang menamakan dirinya Ganosek Team atau Garuda Anon Security baru-baru ini mengklaim sudah meretas ratusan nomor WhatsApp warga Israel. Malam, saya dari Anonymous Serbian. Kepada seluruh grup-grup cyber Indonesia, teruslah melancarkan serangan DDoS terhadap situs-situs kafir, situs-situs Israel, situs porno, dan situs-situs yang tidak pendidik lainnya. Ini adalah seruan kepada kalian para white hats untuk tetap menjunjung kebenaran di negara kita. Selamat melancarkan serangan DDoS. Jangan menyerah terhadap firewall apapun. Salam aktivis Indonesia. Lebih daripada 100 situs database negara Israel dan banyak data-data penting tentang Israel itu terbongkar lah. 300 nomor WhatsApp orang Israel dibocorkan oleh Ganosek Team atau Garuda Anon Security, katanya lewat postingan Facebook Senin 24 Mei 2021. Bukan dari kami anak bangsa, kami mewakili suara anak bangsa yang sangat murka atas kekejaman. Wahai manusia yang tidak punya hati nurani, apakah kalian buta? Apakah kalian bisu? Di mana rasa kemanusiaan kalian? Mengapa kalian membunuh sesama manusia yang tidak bersalah dan tidak berdosa? Mereka itu manusia, bukan hewan. Kami sangat marah atas kekejaman yang kalian buat. Dalam video ini, kami memberikan pesan kepada dunia bahwa kami tidak takut akan ancaman. Kami Anonymous Indonesia siap membantu dunia dan kami tidak akan berhenti mengecam sampai menyerah. Mungkin yang Anda lihat di video ini, sekarang kami hanya berempat. Tapi kami mempunyai support dari seluruh dunia, termasuk negara Indonesia tercinta ini. Anggota kelompok hacker tersebut terdiri dari Fotolio dan Fotolia, XCC Zero, GHO 5T666 Include, Angga Pelor MR, Bron, Ekasek 166, Raman Senpai, Ahmad, Suap Nasi 01, Lutfi Fek, Rido Senpai, dan Serga Agun Senpai. Waalaikumsalam. Alhamdulillah. You're Muslim, bro? Alhamdulillah. Yes. Alhamdulillah. You're from Palestine or Israel? Alhamdulillah. Palestine. You're from Israel or Palestine? Palestine. I love you. Palestine from Indonesia. Are you hacker? Mereka juga turut melampirkan nomor WhatsApp yang sudah diretas sebagai bukti. Garuda Anon Security bermitra dengan Padang Black Hat dan Dragon Force dari Malaysia dan baru-baru ini mengklaim telah meretas 5.000 CCTV Israel. Bukan itu saja, Garuda Anon Security juga mengklaim telah meretas 24 situs universitas di negara Yahudi tersebut dan lebih dari 11.000 surat elektronik atau surel atau email telah dibocorkan. Kemudian kartu kredit Visa dan Mastercard yang dikeluarkan oleh Bank Israel juga ikut diretas. Tidak hanya Israel, Ganosek Team meretas situs negara-negara yang mendukung penindasan Israel atas Palestina. We are from Cyber Black White. We invite all hackers for the DDoS program. The website of Israel, because Israel has deleted Palestine from world maps. We are anonymous. We are legion. We do not forget. We do not forgive attack us. Pernyataan yang tertuang di situs https://agasengenharia.com.br/index.html, mereka mengatakan masyarakat dunia untuk berhenti mendukung Israel. Halo warga dunia, pesan untuk Anda untuk berhenti mendukung negara Zionis Israel. Mereka adalah sebuah negara yang menghancurkan komunitas beragama. Mereka tidak memiliki rasa kemanusiaan dan toleransi. Mereka adalah setan, bunyi pengumuman tersebut. Menyusul jatuhnya Anonymous Malaysia, sekelompok peretas Malaysia lainnya kini menghebohkan media sosial. Dragon Force Malaysia rupanya telah meretas berbagai jaringan CCTV Israel, termasuk tempat tinggal dan lembaga pemerintah. Mereka menggunakan akun Facebook mereka untuk memamerkan apa yang tampak seperti banyak warga Israel di rumah mereka. Halo Israel, lebih dari 5.000 CCTV diretas termasuk gedung-gedung pemerintah dan sangat rahasia. Kami lebih dekat dari yang Anda pikirkan, gambar membahayakan CCTV dan sejadah. Tulis mereka di halaman Facebook. Dragon Force Malaysia yang menggambarkan diri mereka sebagai formasi untuk perang dan pertempuran rakyat Malaysia melakukan peretasan di bawah Ops Bedil yang secara kasar diterjemahkan menjadi
operasi senapan seiring dengan berlanjutnya situasi Israel-Palestina. Tampak pula beberapa foto dari CCTV yang mereka retas, kemudian diunggah melalui akun Facebook mereka. 120 situs pentingnya diserang hacker Malaysia. Israel disebut targetkan serangan ke negeri jiran. Pemerintah Israel mulai geram dengan ulah sejumlah negara yang mendukung Palestina. Bahkan mereka tidak segan-segan akan mengambil tindakan tegas. Sejumlah negara disebut Israel akan menerima pelajaran atas apa yang mereka lakukan. Beberapa negara yang telah disebut adalah Turki, Iran hingga negeri jiran Malaysia. Bahkan hacker dari Malaysia berhasil meretas lebih dari 120 situs Israel yang melibatkan database negara sehingga secara tidak langsung mempengaruhi sistem keamanan siber Israel. Peretasan itu dilakukan sebagai tindakan menentang atas tindakan Israel terhadap Palestina. Imbasnya Malaysia menjadi sasaran atau target pasukan pertahanan Israel atau IDF. Sebagaimana oleh Jonathan Spencer, orang yang berpengaruh dan juga pejabat di Amerika Serikat. Pada Sabtu 15 Mei 2021, Jonathan Spencer dalam akun Twitternya mengonfirmasi bahwa pasukan pertahanan Israel atau IDF diberikan lampu hijau dalam menyasar sekutu Hamas termasuk Turki, Qatar, Iran hingga Malaysia. Channel 13 melaporkan bahwa IDF telah memberikan lampu hijau untuk menargetkan semua operator Hamas di semua level, baik di dalam maupun di luar Gaza. Implikasi yang jelas untuk Iran, Turki, Qatar, Malaysia, dan lain-lain, tulisnya. Pernyataan yang dilontarkan itu pun rupanya mendapat perhatian serius dari Kementerian Dalam Negeri Malaysia tentang ancaman dari pasukan Israel. Menteri Dalam Negeri Malaysia, Datuk Seri Hamzah Zainuddin, menginformasikan kepada masyarakat agar tenang karena situasi di dalam negeri masih terkendali. Sebelumnya, pernyataan dari Angkatan Bersenjata Malaysia, di mana para peretas dari Israel siap melakukan serangan balik setelah sejumlah besar situs web dan basis data mereka diretas melalui Ops Bedil dan Ops Israel. Menyerang dengan kekuatan penuh, Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu mengatakan bahwa serangan pasukan Israel di Gaza akan berlanjut dengan kekuatan penuh. Netanyahu mengatakan itu ketika dilaporkan ada 42 orang yang tewas dalam serangan udara oleh pihak Palestina yang meratakan 3 bangunan, seperti yang dilansir dari Sky News pada Minggu 16 Mei 2021. Komentar pria 71 tahun tersebut muncul saat Dewan Keamanan PBB bertemu untuk membahas kekerasan dengan Sekretaris Jenderal PBB Antonio Guterres yang menyerukan diakhirinya segera kekerasan dalam konflik Palestina dan Israel. Mengutip dari Kompas.com, Netanyahu mengatakan dalam pidatonya di televisi, kampanye kami melawan organisasi teroris terus berlanjut dengan kekuatan penuh. Kami bertindak sekarang selama diperlukan untuk memulihkan ketenangan dan ketentraman Anda warga Israel. Ini akan memakan waktu. Sementara serangan tunggal Israel paling mematikan dalam konflik selama sepekan, membuat jumlah orang yang tewas di wilayah Palestina sejak pertempuran meletus pada Senin lalu 10 Mei 2021 menjadi 188, termasuk 55 anak-anak. Pejabat Kesehatan Gaza mengatakan ada 16 wanita dan 10 anak di antara yang tewas dalam serangan udara pada Minggu pagi, waktu setempat 16 Mei 2021, saat sejumlah rumah dihancurkan. Militer Israel mengatakan kematian itu tidak disengaja. Disebutkan bahwa itu terjadi saat menargetkan kehancuran sistem terowongan militan yang menyebabkan rumah-rumah juga hancur. Kelompok militan Palestina Hamas dan Jihad Islam mengatakan 20 pasukannya telah tewas sejak kekerasan meletus. Namun Israel mengklaim jumlah sebenarnya jauh lebih tinggi karena mereka merilis nama dan foto dari tersangka operasi yang dikatakan telah dieliminasi. Membuka pertemuan Dewan Keamanan PBB untuk membahas konflik yang sedang berlangsung, Sekretaris Jenderal Antonio Guterres mengatakan permusuhan itu sangat mengerikan dan pertempuran harus segera dihentikan. Dia mengatakan Perserikatan Bangsa-Bangsa secara aktif melibatkan semua pihak menuju gencatan senjata segera. Tetapi memperingatkan bahwa kekerasan di Gaza hanya melanggengkan siklus kematian, kehancuran dan keputusasaan, dan mendorong lebih jauh harapan untuk hidup berdampingan dan perdamaian. Utusan Perdamaian PBB untuk Timur Tengah, Thor Wennesland, meminta komunitas internasional untuk mengambil tindakan sekarang untuk memungkinkan para pihak mundur dari jurang. Menteri Luar Negeri Palestina Riyad Al-Malki mengatakan kepada Dewan Keamanan bahwa tidak ada kata-kata yang dapat menggambarkan kengerian yang dialami rakyat kami, menyebutkan keluarga dan anak-anak yang terbunuh oleh serangan udara Israel. Israel membunuh warga Palestina di Gaza satu keluarga pada satu waktu, sebutnya. Israel mencoba untuk mengusir warga Palestina dari Yerusalem, mengusir keluarga satu rumah, lingkungan pada satu waktu. Israel mengeksekusi rakyat kami, melakukan kejahatan perang dan kejahatan terhadap kemanusiaan, kata Malki. Dia menambahkan setiap kali Israel mendengar seorang pemimpin asing berbicara tentang haknya Israel untuk membela diri, semakin berani ia untuk terus membunuh seluruh keluarga dalam tidur mereka atau warga Palestina. Duta Besar Israel untuk PBB, Gilad Erdan, mengatakan Israel menanggapi atas serangan tidak pandang bulu oleh Hamas.
Ia mengklaim tindakan pihaknya dilakukan berdasarkan hukum internasional dan bahwa negaranya mengambil langkah-langkah yang tak tertandingi untuk mencegah korban sipil. Israel menggunakan misi untuk melindungi anak-anak, Hamas menggunakan anak-anak untuk melindungi